Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, puji Tuhan Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan. Ya. Nah, kita masih membahas tema tentang komunitas surgawi. Tadi malam sudah kita bahas ya. Bagaimana ternyata ya dalam komunitas itu ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu Tuhan membawa kita, menaruh kita ada di dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan, yaitu perlombaan iman. Ya, nah ada pendidikan di surga. Tadi malam juga sudah kita bahas. Bagaimana untuk mengejar target yang begitu tinggi itu kayaknya waktu di bumi itu nggak cukup. Sehingga ada kelanjutannya, ya nanti di alam roh itu masih ada program pendidikan di sana. Ternyata di alam roh nanti ada pohon, namanya pohon pengetahuan, pohon kehidupan, ya. Nah, di situ buahnya akan berbuah setiap bulan 12 kali dalam 1 tahun. Daunnya untuk menyembuhkan. Buahnya mengajar kita, menambahkan ya pengetahuan dan lain sebagainya untuk proses pertumbuhannya. Dan daunnya menyembuhkan. Dalam kita berlomba berlari di dunia ini kadang-kadang ada yang jatuh, ada yang kepleset, ada yang kesleo. Dan nanti saudara, penyakit-penyakit di alam roh ini, secara roh bukan secara fisik ini, bisa disembuhkan juga ketika kita ada di alam roh dengan memakan daun daripada buah pohon kehidupan. Nah Bapak Saudara, malam hari ini kita akan masuk ke lanjutannya. Ya. Kelanjutannya adalah program pendidikan yang ada di bumi. Nah, tadi malam saya katakan, walaupun di surga nanti itu masih ada proses pendidikan kelanjutan, tapi selama di muka bumi ini, ternyata kita juga masuk program pendidikan yang ada di bumi ini. Bapak katakan begini, seperti yang telah kukatakan kami adalah keluarga yang nyaman, di mana mereka yang tak punya keluarga dapat tinggal dan bernaung, dilindungi, dan berada di dalam kumpulan orang-orang yang mengasihi. Kami memberi setiap orang kelegaan yang besar, dan mereka dibentuk menurut gambar kami. Mereka yang merana akan memperoleh tempat di antara keluarga kami, dilepaskan dari beban, dan dibebaskan dari segala sisa belenggu, hingga mereka bisa bertumbuh lagi. Nah ini kita bisa lihat ya, adanya pemulihan dalam hadirat Tuhan. Kenapa kita harus mengalami sebuah kelegaan seperti itu? Supaya Anda bisa melanjutkan untuk bisa bertumbuh seperti itu. Nah, setelah mengerti jalan pikiran kami, Bapak katakan, dan mulai menyesuaikan diri dengan cara hidup di surga, kami akan kirim mereka kembali ke dunia sebagai wakil-wakil kami. Kami beri mereka tanggung jawab tertentu, dan kami awasi tingkah langkah mereka. Kami tuntun dan kami mematangkan mereka dan memberikan kemuliaan kepada mereka dalam pelayanan. Kami akan mengubah mereka semakin seperti kami. Nah saudara, jadi proses untuk kita ini dipulihkan ternyata ada tujuannya. Tujuannya mau dipakai oleh Allah menjadi alatnya Allah di muka bumi. Kalau Anda masih terluka, Anda masih capek, ya, yang ada hanya keluhan, omelan. Tapi kalau Anda sudah dipulihkan, sekarang Anda nggak lagi berpikir tentang dirimu lagi. Tapi Anda mulai memikirkan orang-orang di sekitar Anda. Dan ketika Anda mulai tidak berfokus pada diri Anda sendiri, Tuhan siap pakai untuk Anda, dipakai untuk menjadi perpanjangan tangan Allah di muka bumi ini. Tapi saudara, pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa bertumbuh di bumi ini? Nah, saudara, bumi ini banyak masalah. Bumi ini banyak peristiwa-peristiwa yang nggak kita inginkan. Bahkan di dunia ini ada yang namanya penderitaan. Penderitaan di dunia
ternyata adalah sarana yang terbaik untuk mematangkan setiap anggota keluarga kami. Bapak bilang nih, ya. Jadi penderitaan di dunia adalah sarana, garis bawahi. Jadi penderitaan itu bukan musibah bagi orang yang sudah diselamatkan. Tapi penderitaan di dunia ini kalau diizinkan oleh Tuhan menyentuh terjadi dalam kehidupan kita, ini adalah sarana yang terbaik untuk mematangkan kita semuanya. Dan pesannya begini, anakku juga telah disempurnakan dengan ketaatan dalam segala penderitaan manusia yang dideritanya. Nah, saudara, Anda lihat, jadi proses untuk Anda bisa bertumbuh, ternyata sarananya cuma satu. Apa itu? Suffering. Penderitaan. Siapa di sini yang masih alergi dengan penderitaan? Kalau saya tanya, siapa di sini yang mau menderita? Nah, Anda harus lihat dulu konteks pertanyaannya. Ya, kalau Anda harus menderita karena diciak, dimakan sama setan, nah, dibuat menderita hidupmu, lalu hidupmu itu terus hanya dipakai untuk mencari solusi hidup. Nah, karena penderitaan-penderitaan itu lain. Tapi kalau penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan terjadi atas hidup Anda, disodorkan kepada Anda, demi supaya Anda semakin matang, semakin sempurna di dalam Tuhan, jangan tolak penderitaan itu. Karena penderitaan itu adalah sarananya, alat untuk menyempurnakan kita. Amin. Siapa di sini mau sempurna? Pasti semua angkat tangan, bukan? Kalau Anda mau sempurna, Anda harus pakai sarananya. Sarananya apa? Sarananya adalah penderitaan. Banyak orang kadang-kadang ngeledek lagu Pantai Kosta kuno ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. menderita. Orang-orang karismatik kadang-kadang begitu. Ya, kalau ada orang Pantai Kosta nyanyi itu lalu diledek. Masih suka menderita. Menderita yang mana dulu? Kalau engkau menderita karena ikut Yesus, enggak apa-apa. Tapi kalau engkau menderita karena engkau dimakan setan, itu lain hal. Karena engkau sibuk dengan dunia ini, tercemar dengan dunia ini, lalu Anda menderita, itu hal yang berbeda. Ya, Anda harus bisa memilah penderitaan jenis apa yang sedang menghampiri Anda. Kalau penderitaan ini tujuannya untuk menyempurnakan Anda bisa bilang sama Tuhan, Kamsia, sese. Terima kasih, dangke, terima kasih, matur nuwun. Terima kasih atas penderitaan ini Tuhan. Karena aku tahu ketika aku ambil penderitaan ini, Engkau proses hidupku sehingga aku bisa menjadi sempurna. Amin. Yohanes 14 ayat yang kedua. Baca sama-sama ya. Nah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kerinduan Allah apa? Dia mau supaya kita ada di tempatnya. Ya, ada di dalam pikirannya, ada di dalam kehendaknya, ada di dalam rencananya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara, Bapak katakan, itu adalah gagasan utama untuk memimpin setiap orang kudus mencapai kesempurnaan.
Itu sebabnya pengajaran yang kau susun bagi pemuridan ini mengarahkan kepada pengenalan akan kami dan agar mendekat kepada kami terlebih dahulu dan bukan bicara terlalu banyak tentang pelayanan dan segala karunia-karunia. Pimpin setiap orang ke arah ini dan kemudian nanti kami akan mengutus mereka dengan segala perlengkapan pelayanan dan karunia-karunia yang dibutuhkan. Saudara, sejak orang mulai kenal Tuhan, bertobat, mengalami kelahiran baru, hal yang pertama yang dilakukan, bukan langsung mengorbit, langsung pelayanan, bukan. Mendekat kepada Tuhan. Masuk ke dalam rencana kehendak Tuhan. Bukan berpikir apa yang bisa aku perbuat untuk Tuhan. Ingat nih. Jadi konsepnya harus diubah. Banyak orang kadang-kadang dimotivasi nih. Kamu sekarang sudah diselamatkan. Sekarang kau harus berpikir apa yang bisa engkau perbuat untuk Tuhan. Saudara, untuk apa yang engkau perbuat? Itu sumbernya bukan apa yang Anda pikirkan. Nangkep ya? Ketika Anda melakukan pelayanan, dasarnya apa yang Anda pikirkan. Sebenarnya itu jauh dari kehendak Tuhan. Mungkin kelihatannya baik. Baik untuk siapa? Ukurannya siapa? Standarnya di mana? Betul? Yang paling tepat adalah menempatkan diri pada pikiran dan hatinya Allah. Sehingga engkau tahu apa yang sedang dipikirkan Allah, sehingga engkau mengerti apa yang sedang dirasakan oleh Allah, sehingga Anda melakukan agendanya Allah. Amin. Bukan mencoba untuk berpikir bagaimana menyenangkan Allah. Cara menyenangkan Allah yang paling original itu adalah ketika engkau ngerti apa yang dikehendaki Allah dan engkau lakukan. Engkau nurut. Ya, bukan cari gagasan, bukan ide-idemu yang menyenangkan Allah. Tapi ketika engkau taat, ketika engkau nurut, itulah yang menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Nah, sekarang konsep yang salah itu harus ditinggalkan. Siapa di sini yang masih punya gagasan bagaimana cara menyenangkan Allah, apa yang kita bisa buat untuk Allah? Anda mulai dikoreksi malam hari ini. Bukan itu. Ya. Mendekat kepada Allah. Masuk ke dalam hatinya Allah. Tangkap pikirannya Allah. Sehingga Anda mendengar instruksinya. Setiap hari Anda datang sebagai seorang murid menyendengkan telinga Anda. Tuhan berfirmanlah. Sepanjang hari ini. Apa yang ingin engkau lakukan melalui hidup saya. Tuhan, gitu ya. Nanti Tuhan akan menuntun. Melalui Roh Kudusnya membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Anda akan dibawa ke tempat yang tepat. Anda akan ketemu dengan orang yang tepat. Dan Anda akan diinspirasi untuk berbicara tentang sesuatu yang tepat juga. Tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Nah, jadi jangan langsung mengorbit. Mendekat dulu kepada Allah, nanti disitulah Allah baru akan mengutus kita. Yohanes pasal 21. Lalu kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lihat saudara, pengutusan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Yesus, itu polanya ngikutin pola Bapaknya. Yesus bilang, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, ini konsepnya. Jadi ketika Yesus melakukan pengutusan, dia pakai standar surga. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu.
Jadi polanya adalah gimana Yesus diutus oleh Bapaknya, Yesus mengerjakan pekerjaan Bapaknya, sehingga Yesus bisa katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Betul? Ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi, atas dasar apa engkau melakukan semuanya itu? Jawabannya cuma satu, anak nggak bisa berbuat apa-apa. Anak nggak pernah mikir, anak nggak pernah punya gagasan, ide. Nangkap? Anak melihat bapak melakukan, anak melakukan. Bapak membangkitkan orang mati, anak membangkitkan orang mati. Bapak mencelikkan mata orang buta, anak mencelikkan orang buta juga. Jadi surga bergerak lebih dulu, idenya dari surga, bumi mengikuti instruksinya. Amin. Sama seperti Bapak mengutus aku pun mengutus kamu. Kapan Anda mau diutus Tuhan? Ketika engkau mendekat. Kalau engkau nggak pernah mendekat kepada dia, ya susah. Anda nggak akan diutus. Karena Anda nggak ngerti tentang apa yang sedang Allah mau kerjakan. Nah, Bapak katakan lagi, ketika engkau merasakan kehadiranmu di ruang pertemuan keluarga kami yang nyaman, engkau amat menikmati, bukan? Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Enak. Indah hadiratmu Tuhan. Itu baru permulaan saja. Tinggallah di hadiratku. Seperti itu lebih sering dan engkau akan disegarkan dan dipuaskan di dalam rohmu. Tinggallah di antara kami. Maka engkau akan dikenyangkan dengan hikmat dan pengetahuan. Engkau akan terbiasa demikian rupa. Bahkan engkau tak ingin kembali ke duniamu yang lama. Di tempat parkir dari orang-orang percaya itu adalah in your presence. Dalam hadiratnya. Di hadiratmu aku puas. Hadiratmu yang aku rindukan. Hadiratmu tempat yang menyenangkan. Oh mulianya hadiratmu. Orang yang bisa nyanyi lagu itu, dia sudah ada di dalam hadirat. Dan hadirat itu menguasai hidupnya. Sehingga suasana itu nggak bisa dia dapatkan di luar hadiratnya. Hadirat itu tempat yang paling indah, lebih indah daripada tempat yang paling indah di dunia ini. Amin. Nah, jadi kalau kami mengajak Bapak Saudara memuji, menyembah Tuhan, sebelum acara firman Tuhan disampaikan, setengah jam saya ajak Bapak Saudara untuk worship. Menyembah Tuhan. Supaya Anda menikmati dalam hadirat Tuhan. Kami bikin acara namanya Revival Worship Service. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara, khususnya yang tinggal di Jabodetabek, gabung yuk. Gitu ya. Untuk apa? Bukan sekedar ngumpul-ngumpul. Tapi kami mau menciptakan kembali suatu suasana di mana hadirat Allah dibebaskan sehingga semua yang hadir boleh tenggelam di dalam hadirat itu. Di situ nggak ada orang hebat. Yang ada cuma Tuhan hadir di situ. Amin. Dan semua dipuaskan oleh Allah dalam hadiratnya itu. Nah, saudara, Bapak katakan begini, pernah kukatakan bahwa surga akan dipenuhi dengan hikmat. Karena seluruh surga akan kudidik dalam hikmat. Hikmat kerajaan surga. Ya, bukan hikmat dunia. Salomo mendidik anak-anak raja dengan hikmat yang dikumpulkannya sepanjang hidupnya. Demikian pula aku mendidik anak-anakku dengan hikmat yang jauh lebih tinggi dari Salomo. Saudara Anda tahu? Salomo itu sampai menjadi perhatian para raja di sekitarnya. Bagaimana cara mendidik anaknya, bagaimana cara mengatur meja makannya, betul ya? Karena Salomo adalah orang yang paling berhikmat pada waktu itu.
Tapi saudara, Anda beruntung. Anda lahir di masa perjanjian baru. Di mana di sini sekarang bukan hikmat Salomo yang berlaku. Yang ditawarkan adalah hikmat Allah langsung kepada Anda. Nah, kalau Salomo aja saudara, dengan hikmat duniawinya, bisa mengesankan semua orang. Karena hikmatnya mampu membuat prestasi yang luar biasa. Apalagi saudara, kalau hikmat Allah, ya, itu yang mendidik, yang mengajar hidup kita. Itu jauh lebih sempurna daripada hikmatnya Salomo. Ya, nah, perhatikan kelanjutannya. Aku akan mengajar mereka mencampur hikmat dalam setiap hal dan mengubah hal sederhana sekalipun menjadi keajaiban yang mempesona. Aku ingin membuat surgaku menjadi indah, dipenuhi dengan begitu banyak hikmat dan kemuliaan. Kita lihat saudara, hal-hal yang sederhana yang sering diabaikan di tangan Tuhan dengan hikmatnya akan menjadi indah sekali. Mungkin saudara, Anda bukan orang hebat, Anda bukan orang kaya, Anda bukan orang berpengaruh, tapi Anda di tangan Tuhan. Ketika Tuhan mulai memoles hidup Anda, mengubah hidup Anda, hidupmu sangat berarti. Sehingga kerinduan Anda cuma satu, jadikan aku indah yang kau pandang mulia seturut maumu. Tuh ya. Jadikan aku indah seturut kehendakmu Tuhan. Engkau indah bukan karena kekuatanmu. Engkau indah karena Tuhan membawa engkau naik. Hikmatnya saudara, mengajar Anda, mendidik Anda, menumbuhkan Anda. Sehingga hidupmu semakin hari semakin indah. Coba Anda saudara, kalau Anda ikut Tuhan sudah menaun dan hidupmu enggak menjadi indah, why? Perlu dipertanyakan. Kenapa? Ya, itu orang miskin saudara, ikut bos kaya, paling enggak bajunya berubah, betul ya? Dari Gombale Mukio, tahu Gombale Mukio? Baju rombeng yang sobek sana sini, bau apek. Gara-gara dia sekarang tinggal, ikut orang kaya konglomerat, bajunya berubah. Sekarang parfumnya bukan keringet, parfumnya dari Paris, bajunya dari Hong Kong, sepatunya dari Belgia. Waduh saudara, jepitannya dari Depok. Nah, paling enggak saudara ada aksesoris. Anda ikut Tuhan, Anda dipercantik oleh Tuhan. Proses Tuhan itu membuat Anda semakin indah. Kenapa Anda enggak semakin indah? Karena Anda enggak mau masuk proses. Maunya apa? Ngeyel terus sama Tuhan. Kecoin terus Tuhan. Tiap hari kalau datang sama Tuhan selalu pamer masalah. Tuhan kau lihat masalahku ini, engkau Tuhan kebutuhanku ini. Tolong Tuhan. Siap kok. Ya. Gak menyerahkan dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Betul? Jangan alergi dengan proses. Orang yang gak masuk proses, gak ngalami proses, gak akan berubah. Anda mau berubah? Harus diproses. Maunya sulapan kan? Ikut Tuhan, didoain, ditengking. Tolong Pak Gideon, tumpang tangan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, berubah kau. Push. Berubah enggak? Enggak. Paling cuma kena urapan jatuh. Bruk. Setelah bangun ya tetap aja manusia lama. Urapan gak pernah mengubah Anda. Proses yang mengubah Anda. Amin. Yesus sendiri mengalami proses.
dengan sarana suffering, penderitaan. Amin. Nah, ketika diizinkan sarana itu terjadi atas hidup Anda untuk memproses Anda, hikmat Allah ada di situ. Sehingga engkau tahu, mengerti apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Sehingga engkau bertindak dengan bijaksana sesuai dengan hikmatnya Allah. Amin. Mazmur 104 ayat 24. Baca sama-sama. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata wisdom atau hikmat. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan, ketika Tuhan melakukan segala sesuatu, dia tidak melakukan dengan sembarangan. Dia melakukan dengan hikmat. Dengan kebijaksanaan. Anda tahu, kalau Anda mengerjakan sesuatu dengan bijaksana, dengan hikmat, dengan teliti, hasilnya pasti berbeda. Dengan ketika Anda mengerjakan sesuatu dengan sembarangan. Asal jadi. Asal cepat. Yang penting dikerjakan. Hasilnya pasti nggak maksimal. Betul? Tapi kalau Anda kerjakan dengan pertimbangan, dengan kebijaksanaan, dengan hikmat, semuanya pasti presisi. Diukur semuanya ini. Ada pertimbangannya. Ya, ada pertimbangannya. Makanya ikut Tuhan itu seperti orang membangun menara. Hitung anggarannya. Betul? Hitung anggarannya. Artinya apa? Anda harus mengerti apa yang harus Anda lakukan. Karena ini adalah proyeknya Tuhan. Di sini ketika Anda sedang mengerjakan, Anda harus terus chatting. Harus terus terhubung dengan dia. Untuk apa? Untuk selalu nanya, Tuhan, ini gimana? Maumu seperti apa? Engkau mau bikin sebuah apa Tuhan? Harus dialog dengan Tuhan. Ya. Nah, lalu Tuhan akan menginspirasi Anda dengan banyak hikmatnya. Gini loh caranya. Gini loh cara ngerjainnya. Dari sini loh mulainya. Engkau harus ngomong begini. Dan lain sebagainya. Dia tuntun Anda. Hikmat Tuhan itu menuntun Anda. Saudara, dalam pelayanan. Kadang-kadang saya butuh sekali hikmat Tuhan. Dan itu sering. Ketika saya merasa Tuhan saya nggak ngerti. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Saya nggak malu katakan sama Tuhan, Tuhan iki piye? Ini gimana Tuhan? Dan Tuhan tidak marah ketika saya ngomong begitu. Dia nggak akan ngomong begini, gitu aja nggak bisa. Malah dia senyum. Bagus. Untung kamu nanya sama aku. Kalau kamu nggak nanya sama aku, kamu pasti buat menurut maumu sendiri, bukan? Ada orang punya masalah, saudara. Pagi-pagi handphone saya bunyi, kering. Lalu saya angkat. Lalu dia dengan sukacita bilang, puji Tuhan, akhirnya ada yang mengangkat. Loh Bu, kenapa? Saya sudah coba hubungin beberapa hamba Tuhan, Pak. Tapi nggak ada yang mengangkat. Akhirnya saya ingat nomornya Bapak, cari-cari. Akhirnya ketemu, saya hubungi. Dan puji Tuhan Bapak angkat. Emang ada apa Bu? Ini Pak, saya punya masalah. Lah, saya lagi bingung. Saya lagi panik. Terus,
Iya Pak, saya nggak bisa mikir. Makanya saya cari Bapak nih. Menurut Bapak gimana nih? Oh, saya bilang gini, Bu, puji Tuhan. Puji Tuhan apa Pak? Orang punya masalah sampai seperti ini kok dibilang puji Tuhan. Puji Tuhan Pak, Bu, Ibu nggak bisa mikir, saya bilang. Maksudnya, coba Ibu bisa mikir, lalu Ibu ambil keputusan dari buah pikiran Ibu. Yang menurut pikiran Ibu itu Anda dipandang baik. Belum tentu benar. Untung Ibu nggak bisa mikir, saya bilang. Coba bisa mikir. Pasti keputusanmu yang terjadi. Ya, nah saudara, jadi ketika Anda mengalami situasi seperti itu keadaan yang baik. Kenapa? Tuhan kadang-kadang memposisikan Anda ada di suasana seperti itu. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberikan jawaban. Amin. Saat kapan? Saat nggak ada jalan. Saat bohwat dan nggak bisa mikir apa lagi. Tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan Anda. Dia ada di situ untuk Anda. Amin. Dan dia akan memberikan jawabannya. Ketika itu semua terjadi, Anda hanya bisa mengucap syukur. Yesus jawaban dalam hidupku. Kadang-kadang saya suka nyanyi. Nyanyian itu bukan nyanyian yang saya pengen nyanyikan. Tapi apa yang sedang saya alami, saya melihat Tuhan campur tangan dalam hidup saya. Ketika saya bilang Tuhan jawaban, memang dia telah menjawab hidup saya. Ketika saya bilang dia ada di sana dan memberiku jawaban. Saya mengalami di mana saya butuh Tuhan, Tuhan ada. Dan terjadi seperti itu. Nah, jadi sekarang kita mengerti. Di bumi ini kita sedang mengalami pendidikan. Pendidikannya bagaimana? Pendidikan untuk Anda bisa taat, nurut. Jadi kurikulum surga itu cuma satu. Menjadikan Anda taat, nurut sama Tuhan. Itu beda dengan konsep daripada pendidikan yang bersumber dari buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau Anda sekolah, saudara, Anda nggak boleh nyontek, bukan? Anda nyontek nilaimu 0. Tapi di dalam kerajaan surga, sistemnya Tuhan beda. Justru ketika Anda mandiri, Anda sok tahu, nilaimu 0. Justru ketika Anda bilang, aku nothing nih. Aku nggak ngerti nih. Aku butuh Tuhan nih. Tuhan kasih tahu aku dong. Nah, ketika Anda ngomong Tuhan kasih aku tahu dong. Nah, lalu Tuhan kasih tahu sesuatu kepada Anda, lalu Anda ikuti, nilaimu 1000. Bukan hanya 100. Nangkep? Ya, Anda mau dinilai 100 atau 0? Nah, saudara, saya ingat ketika Pak Andreas ya masuk sabatikal, terus dikoreksi sama Tuhan. Pertanyaan Tuhan pertama kali apa? Andreas, apa yang telah engkau perbuat untukku? Wah, dengan gagah Pak Andreas bilang, wah banyak. Saya sudah bikin KPP di mana-mana. Saya sudah bikin seminar-seminar dunia roh, doa yang berkuasa. Nah, dan lain sebagainya. Dan banyak orang-orang yang ikut KPP sekarang menjadi pendoa-pendoa syafaat. Dan ada beberapa orang yang sekarang sudah buka gereja besar-besar. Lalu Tuhan bilang,
Andreas, zero. Nol besar. Nggak ada nilainya sama sekali. Tapi kan hasilnya ada. Betul hasilnya ada. Tapi di hadapanku nilainya tidak ada. Lalu Roh Kudus mengingatkan satu ayat di Matius pasal 7. Nanti pada hari terakhir banyak orang yang berseru-seru. Bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku yang mengusir setan demi namamu? Enyahlah hai engkau pembuat kejahatan. Aku tidak kenal engkau. Nggak dikenal. Kenapa nggak dikenal? Siapa yang nggak dikenal? Mereka yang telah melakukan sesuatu. Dan itu bukan hal-hal sekuler. Hal-hal dalam pelayanan. Menyembuhkan orang sakit, bernubuat, membangkitkan orang mati. Tapi persoalannya adalah, kenapa tidak dikenal? Semua yang nggak bersumber dari Allah, itu nggak dikenal oleh Allah. Nggak dikenal oleh Allah. Tapi semua yang berasal dari Allah, yang engkau kerjakan, itu baru ada nilainya. Jadi Anda harus bisa membedakan antara hasil dan nilai. Mungkin engkau bisa bikin gereja besar. Engkau menjadi hamba Tuhan yang sangat populer dan lain sebagainya. Tapi apa yang engkau lakukan, engkau kerjakan. Apakah itu muncul dari Tuhan? Atau hanya ide gagasanmu saja? Saudara, kadang-kadang orang menganggap idenya Tuhan itu kuno. Lalu mereka mengadopsi. Karena mereka ya sebelum jadi hamba Tuhan, dulunya adalah bisnismen, punya pabrik, punya usaha, pernah kerja pada satu company, punya posisi mungkin jadi GM di sana, direktur dan lain sebagainya. Lalu mengadopsi sistem perusahaan itu dipakai dalam pelayanan. Dan itu sangat-sangat menarik sekali. Iya ya, begini ya. Tujuannya apa? Untuk sebuah multiplikasi. Bagaimana menjadi besar, bagaimana menjadi hebat, bagaimana menjadi berhasil. Tapi persoalannya, mereka lupa. Mereka hanya mengejar sukses. Mereka hanya mengejar hasil. Tapi mereka lupa apakah yang dilakukan, yang disebut sukses dan berhasil itu di mata Tuhan bernilai atau tidak. Bernilai atau tidak. Itu yang paling penting. Ada nilainya. Saudara, Yesus selama di muka bumi, dia banyak melakukan hal-hal yang spektakuler. Menyembuhkan orang sakit. 3 kali membangkitkan orang mati yang tercatat di dalam Alkitab. Mencelikkan mata orang buta. Menyembuhkan kusta, betul? Mengusir setan-setan. Dan lain sebagainya. Melipat gandakan, memultiplikasi roti itu. Wah, mengubah air jadi anggur. Dan masih banyak, saudara, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menggenapi Matius 7? Ketika ketemu bapaknya, apakah bapaknya bilang, aku nggak kenal engkau, hai pembuat kejahatan? Enggak. Ingat ketika Yesus mati di kayu salib, lalu dikuburkan, bapaknya membangkitkan dia pada hari ketiga. Lalu setelah 40 hari dia di muka bumi, menguatkan murid-muridnya, dia naik ke surga. Setelah itu, ada pernyataan surga. Ada penilaian surga.
Bapaknya bilang, nak, karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus diangkat oleh Bapaknya menjadi Adonai, Tuhan, Lord, atas segala ciptaannya. Kenapa? Karena Yesus telah melakukan banyak hal. Telah melakukan banyak hal. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu dinilai oleh Bapaknya. Bapaknya bilang, karena kamu taat. Apa itu taat? Nurut. Orang nurut itu pasti ada instruksi. Ada yang nyuruh, betul? Bukan maunya sendiri. Bukan ide gagasannya sendiri. Semua karena Bapak. Ada orang tanya sama saya gini, Pak, ketika peristiwa di Kana, Yesus mengubah air menjadi anggur. Kayaknya Yesus di situ pelin-pelan ya. Maksudnya gimana? Saya bilang, iya Pak. Ketika Maria, maminya itu datang ke Yesus, nah, dia panggil anaknya Yeye, gitu. Kan gak enak kalau dipanggil Susus. Ya, dipanggil, nak, ya, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus bilang apa? Waktuku belum tiba. Yesus nggak bilang, oke bos, aku mau ubah air jadi anggur. Enggak. Ketika Maria ngomong seperti itu, Yesus menjawab, waktuku belum tiba. Tapi tak lama kemudian, setelah Maria itu pergi, Yesus itu nyamperin pelayan-pelayan itu. Isi tempayan itu dengan air sampai penuh. Cedok, bawa ke pemimpin pesta. Loh, tadi bilang waktunya belum tiba. Kok sekarang dia menyuruh pelayan itu? Sepertinya kan pelin-pelan, Pak ya. Enggak, saya bilang. Kok enggak gimana? Nah, ketika Yesus bilang waktunya belum tiba, karena saat itu Yesus belum melihat surga bergerak. Bapaknya bergerak. Tapi ketika dia sudah melihat Bapaknya melakukan sesuatu, Yesus ngikut. Beda berapa menit aja. Tapi di sini bukan pelin-pelan. Nah, bicara tentang kairos kadang-kadang. Waktu Tuhan. Dan banyak orang kadang-kadang nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak bisa dimengerti. Nah, saudara, waktu Tuhan, ketetapan waktu Tuhan, beda selisih berapa menit, betul? Awalnya dia belum saatnya. Tapi beberapa menit kemudian, dia suruh pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan. Lalu dia ubah air itu menjadi anggur. Mujizat terjadi di situ. Nah saudara, itu ada nilainya. Dilihat oleh bapaknya, nih anak taat nih. Dia enggak mendahului kehendakku. Tapi dia nunggu. Aku memulai lebih dahulu. Baru setelah aku memulai mengerjakan, dia ikut mengerjakannya. Nah, saudara, ini pola pendidikan. Untuk menyelaraskan Anda dengan keinginan Tuhan itu loh. Kadang-kadang masalah diizinkan. Dan semua orang yang tertimpa masalah itu pengennya apa?
Sekali masalah itu muncul, nggak pakai lama, betul? Kalau bisa langsung ditengking, amin. Nah, banyak sekali nih hamba-hamba Tuhan yang lancang. Nggak nanya sama Tuhan. Ada orang datang, minta didoain. Pak Gideon, tolong doain saya. Ya, tolong doain saya. Nah, ketika ada orang minta didoain, Anda itu kan hamba Tuhan, bro. Tanya sama bosmu dulu, boleh nggak? Apa yang harus Anda lakukan untuk orang yang datang minta didoain itu? Tapi kebanyakan apa? Kan sudah ada ayatnya, Pak. Ada 5 komando. Pergilah, beritakan kerajaan surga. Usirlah setan-setan. Sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Kan sudah ada. Betul, sudah ada. Tapi saudara, itu perintah umum namanya. Semua orang diberi tugas untuk semuanya itu. Tapi kapan Anda akan melakukannya? Kapan Anda harus menyembuhkan orang sakit? Kapan Anda harus mengusir setan? Kapan Anda harus membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, memberitakan Injil? Harus nunggu waktunya Tuhan. Tanya sama Tuhan. Mungkin Anda sudah ketemu lama dengan beberapa orang. Pengennya Anda harus cepat ngomong tentang sebuah kebenaran. Saudara, kalau bukan waktu yang tepat, hasilnya pasti nggak akan memuaskan. Nggak akan baik. Kadang-kadang Tuhan, waktu Anda tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah sudah waktunya? Saya harus cerita tentang orang ini, tentang engkau pada mereka. Mungkin Tuhan bilang, belum waktunya. Satu hari dia bilang, ngomong, sudah waktunya. Begitu juga dengan orang yang sakit. Gak semua orang sakit harus hari itu didoain untuk kesembuhan. Kadang-kadang Tuhan masih punya rencana atas diri orang itu. Bagi Tuhan kesembuhan itu hal yang mudah, betul? Gak ada yang mustahil bagi Allah. Dan gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi persoalannya saudara, apakah Tuhan berkenan hari itu untuk menyembuhkannya? Kenapa Tuhan harus menunda kesembuhan atas orang itu? Tuhan lebih sayang nyawa jiwa orang itu daripada tubuhnya yang sakit, betul? Kalau disembuhkan dalam kondisi dia belum bertobat, dia sembuh, dia susah untuk bertobat. Karena dia masih bisa berpikir, saya berdosa pun, buktinya saya bisa mengalami mujizat, betul? Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan penyakit itu masih terjadi dalam dirinya supaya dia nyari Tuhan terus. Lalu ketemu Tuhan. Yang pertama hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Setelah itu baru tubuhnya ditolong, disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Nah ini belajar. Pembelajaran seperti itu. Jadi ketika saya membaca Mazmur 104:24 tadi, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Ya, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Ya, bumi penuh dengan ciptaanmu. Wah, luar biasa. Ya, jadi dengan kebijaksanaan Tuhan, belajar untuk masuk di dalam proses pendidikan ini. Memanage waktu. Waktunya Tuhan. Semua kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi.
Ya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini mungkin saya tidak banyak yang saya bahas ya. Lanjutannya mungkin besok kita akan lanjutkan bagian yang ketiga. Tapi paling tidak saya mau tekankan di sini, Saudara. Bahwa Tuhan izinkan kita, dia mengajar untuk mencampur hikmat dalam setiap hal, mengubah hal sederhana sekalipun menjadi keajaiban yang sangat mempesona. Ya. Dan Bapak ingin membuat surga itu menjadi indah, dipenuhi dengan begitu banyak hikmat dan kemuliaan. Ikutin maunya, ikutin caranya Tuhan. Dengan cara yang ajaib. Dengan cara dan ajaib. Siapa di sini yang sudah lama tidak merasakan keajaiban Tuhan? Karena apa yang Anda lakukan sudah menjadi sebuah rutinitas, formalitas. Sehingga kalau sesuatu yang terjadi, saya anggap itu sudah biasa aja nih. Kalau saya doain orang, lalu orang itu mengalami kesembuhan, mujizat, ya biasa aja. Beda. Ketika engkau disuruh oleh Tuhan dan Anda melihat Tuhan bekerja melakukan sesuatu itu. Anda cuma katakan, ajaib kau Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus, Tuhanku yang heran. Amin. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Keindahan, begitu luar biasa. Hikmat bekerja, melampaui hikmat Salomo. Hikmatnya Allah akan mendidik anak-anaknya, yaitu Anda dan saya, saudara. Sehingga hidupmu, saudara, akan berbeda dengan yang lainnya. Ya, banyak orang, saudara, kadang-kadang kalau saya pergi ke daerah, bikin acara seminar hamba-hamba Tuhan. Saya kumpul dengan beberapa hamba Tuhan. Saya bikin 2 sesi. Nanti di acara break, itu ya, makan siang, ada beberapa orang hamba Tuhan yang menghampiri saya. Lalu dia tanya, Pak Gideon, kok Pak Gideon bisa berpikir menjelaskan seperti itu? Dan itu selama ini nggak pernah terpikirkan. Selama ini konsep saya ya begini. Saya sudah menaun, sudah bertahun-tahun, setia dalam melayani seperti ini. Ya inilah yang saya lakukan seperti itu. Saya bilang, sebenarnya saya juga nggak ngerti. Terus makin penasaran. Kalau nggak ngerti kok bisa? Itu uniknya saya bilang. Gitu. Nah, rahasia itu cuma satu. Nurut sama Tuhan. Jangan sok tahu. Jangan merasa engkau bisa. Selalu datang pada Tuhan itu. Dengan Tuhan, aku nggak bisa apa-apa tanpa engkau. Ya, orang yang mau belajar harus mulai dari kekosongan. Kalau Anda sudah merasa tahu, yang terjadi cuma bantahan. Banyak orang yang mencoba untuk bergabung dalam online discipleship atau pemuridan atau kelas-kelas yang saya buat. Tapi karena mereka tidak datang dengan hati yang kosong, dengan bejana yang kosong, yang ada apa? Debat kusir. Dan saya bersyukur setiap ada selesai acara seperti ini, lalu saya beri kesempatan 1 jam untuk kita berdiskusi. Siapa yang mau tanya,
dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang tanya itu adalah orang-orang yang merasa dirinya nggak tahu. Merasa butuh penjelasan. Sehingga tidak terjadi debat kusir di sini, betul? Mereka yang masih debat kusir itu biasanya nggak tahan biasanya. Karena apa? Nggak puas. Karena dia sudah punya standar sendiri. Standarnya bukan apa yang engkau tahu. Standarnya adalah Tuhan ngomong apa. Amin. Ngomong apa? Saya pernah ketemu dengan satu orang yang dulu rajin ikut, setia dan pernah juga berapa kali ikut pelayanan kami ke daerah. Lalu ketemu, gayanya nggak pernah berubah. Masih aja saudara. Menurut Pak Gideon gimana? Yang gini. Saya pikir nanya. Saya jawab. Ngeyel saudara. Tapi nggak begitu. Kamu itu nanya. Atau gimana? Saya bilang gitu. Nah dari situ saya mulai bisa melihat. Nah, ini kayaknya kalau diladenin terus ya makin panjang kan. Akhirnya coba saya bilang, ya sudahlah. Kalau menurut kamu yang benar seperti apa yang engkau katakan seperti itu ya terserah kamu. Ya. Tapi apa yang saya tahu sampai saat ini, Tuhan ajar saya seperti ini, saya kasih tahu kepada Anda, kalau Anda terima ya puji Tuhan. Kalau enggak, kok keterlaluan. Ya sudah, gitu ya. Nah saudara, jadi sekarang kita lihat. Ada ya kelas program pendidikan yang ada di bumi ini. Yuk kita mulai masuk dalam programnya. Karena kita masih ada di bumi, betul? Walaupun kita tahu bahwa ada program pendidikan di surga nanti. Nah, untuk melanjutkan tentang program pendidikan yang ada di surga, nah, nanti kita lihat nih pelajaran kelanjutannya. Ternyata di dalam program pendidikan di surga, nanti ada kelas, ada jenjang, ada pendidikan yang di surga sana. Nah, kira-kira Anda masuk kelas mana? Masih TK, SD, SMP, SMA, atau sudah university? Tergantung jenjang Anda. Nah, itu tergantung juga modalnya ketika Anda masih di bumi, Anda bertumbuhnya sampai ke tingkat mana ini. Sehingga kelanjutannya nanti ketika di alam roh, ketika di surga, Anda memasuki pendidikan surga, Anda ada di jenjang kelas mana nantinya. Amin. Nah, kiranya materi pelajaran malam hari ini bisa menjelaskan ya, pentingnya program pendidikan yang ada di bumi ini. Dan kita tahu, kita sadar, kita sedang ada di dalam program ini. Yuk ya, kita belajar bersama-sama. Menjadi orang yang lebih taat, dan taat lagi kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.